Halo semuanya, perkenalkan saya Sandi Wijaya Sugiarto. Saya merupakan mahasiswa Universitas Teknologi Bandung, program studi Teknik Informatika. Nah, dalam kesempatan kali ini, video ini dibuat untuk mengerjakan ujian akhir semester dalam mata kuliah Sistem Basis Data. Oleh karena itu, kita akan langsung saja masuk ke dalam soal yang sudah diberikan oleh dosen pengampu saya. Nah, di dalam soal ini terdapat 3 bab yang harus dikerjakan. Yang pertama itu bab 10, di mana di dalam bab 10 ini terdapat sebuah perintah untuk membuat tabel sesuai dengan yang ada di dalam modul. Oleh karena itu, kita langsung saja. Di sini kita buka CMD-nya. Nah, di sini sudah dibuka CMD-nya, kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam sampipinya. Nah, ketika masuk, kita lihat dulu ada database apa saja yang di dalam ini. Langsung kita akan membuat database baru, yaitu misal database UAS Sandi. Nah, di sini kita langsung menggunakan dengan perintah use. Nah, ketika sudah dibuat, kita akan membuat tabel sesuai yang ada di dalam modulnya. Pertama, kita akan membuat tabel provinsi terlebih dahulu. Di mana tabel provinsi ini memiliki primary key berupa ID provinsi dengan tipe data integer, lengthnya 5. Nah, di sini ada ekstra. Ekstranya itu auto increment. Kemudian di sini ada nama provinsinya mungkin ya. Varchar dan ininya 50. Terus di sini kota. Nah, untuk menotnulkan di sini kita dapat menambahkan perintah not null. Jadi yang tadi sebenarnya harus dinotnulkan ya, tapi tidak apa-apa. Nah, di sini sudah oke. Terus kita akan membuat tabel kedua. Tabel identitas. Yang pertama itu ada ID identitas dengan tipe data char. Di sini menjadi primary key. Kemudian ada name varchar 40. Ada gender, ini enum, yaitu pilihan antara M dan juga F, male atau female. Di sini not null. Kemudian ada place, not null. Ada birthday. Nah, birthday ini kita menggunakan tipe data date. Kemudian ada address. Dan nah, di sini ada ID provinsi, yang dimana ID provinsi ini akan menjadi foreign key. Kita ID provinsi, terus harus sama dengan apa yang ada di dalam provinsi. Terakhir about. Nah, kita lihat apakah sudah sesuai atau belum. Pertama yang tabel provinsi itu. Nah, di sini meskipun ada yang berbeda, dikarenakan tadi tidak menggunakan not null, tapi harusnya ini not null ya. Tapi di yang lainnya ini sudah sesuai.
Kemudian yang satu lagi, yang identitas. Nah, di sini sudah sesuai sama seperti yang tadi. Jadi jika kita tidak menggunakan not null, maka di sini di dalam kolom nullnya itu akan menjadi yes gitu. Lanjut kita ke dalam soal berikutnya. Kita harus membuka phpMyAdmin terlebih dahulu. Nah, kita akan buka phpMyAdmin-nya, kemudian di sini kita akan merelasikan dengan menggunakan designer. Kita cari yang tadi yang uasandi. Kemudian kita pilih yang identitas, di mana yang kolom mana yang akan dijadikan sebagai foreign key. Nah, di tabel provinsi, ID provinsi untuk menjadi foreign key itu tinggal menggunakan index dan selesai. Kita akan masuk ke dalam database-nya lagi. Kemudian kita akan melihat ke designer. Nah, di sini kan belum nyambung. Kita dapat menyambungkannya dengan menggunakan create relationship, kemudian pilih yang menjadi rujukannya ada di mana dan menjadi foreign key-nya ada di mana. Nah, ini sebenarnya bisa diisi bisa tidak. Contoh misalkan diisi dengan restrict. Restrict itu artinya tidak bisa dihapus bila mana foreign key-nya atau master key-nya juga hapus. Tapi kalau up cascade, ini artinya jika master table-nya itu diisi, maka foreign key-nya juga akan otomatis terisi gitu. Nah, di sini sudah tergabung. Mana tadi? Bentar. Coba lagi. Nah, kita lihat lagi yang tadi sepertinya ada lag dikit. Nah, di sini sudah tergabung ya. Oke, kita langsung ke tabel atau perintah selanjutnya. Di mana perintah selanjutnya ini kita buka lagi modulnya. Maaf. Sini. Nah, kita disuruh untuk menambahkan suatu kolom di dalam tabel identitas. Jadi gampang saja, alter table, kemudian mana yang akan diganti atau ditambahkan, diedit, add, nomor telepon, misalkan char 20. Nah, sudah beres, kita lihat. Nah, di sini sudah muncul nomor teleponnya. Kemudian kita akan membuat tabel selanjutnya, yaitu tabel kabupaten. Di tabel kabupaten ini, saya memilih untuk merelasikannya kepada tabel provinsi. Kabupaten, misalkan, kemudian nama kab, misal 20. Nah, di sini sudah buat. Untuk merelasikannya dengan provinsi, maka di tabel provinsinya kita harus menambahkan tabel baru, kolom baru. Yang sama dengan pre-milik yang ada di kabupaten tadi. Nah, sudah. Kemudian kita edit menjadi foreign key. Di tabel provinsi tadi, kita edit, add foreign key, ID kabupaten, references, tabel kabupaten, ID kabupaten. Nah, di sini kita dapat melihatnya dengan deskripsikan tabel yang ada di dalam provinsi tadi. Nah, di sini sudah. Kemudian untuk soal kedua sebelum terakhir itu kita harus mengisikan data. Nah, di sini saya sebenarnya sudah ada datanya. Kita
kita akan melihat. Nah, tapi yang harus diisikan itu yang bermula dari kabupaten. Karena kalau dari identitas atau provinsi itu tidak bisa, karena ada tabel master yang harus diisi terlebih dahulu. Di sini tinggal kopas saja. Nah, sudah selesai. Kemudian berlanjut ke yang provinsi. Di sini kita kopas. Nah, tidak ada warning apapun ya. Dan terakhir, nah di sini kita kopas. Ini untuk sampel datanya. Nah, karena sudah selesai, kita dapat melihat apakah ini sudah sesuai atau belum. Dengan misal menggunakan perintah select from contoh identitas. Nah, di sini sudah ada. Kemudian di dalam soal terakhir itu ada perintah untuk menampilkan hanya si setiorinnya saja. Nah, perintah itu dapat kita gunakan dengan perintah select. Misalkan A itu namanya siapa, nama, kemudian B-nya itu provinsinya, dan C itu nama kabupaten, nama kab ya. Di sini nama kabupaten. Oke. Kemudian kita enter dulu di sini from tabel identitas sebagai asal mulanya dialiaskan dengan A, join ke tabel provinsi dengan B on. Yang samanya apa? Nah, di sini yang samanya itu A ID provinsi sama dengan B. Jadi ID provinsi ini ada di A dan di B. Oke. Terus kita joinkan lagi tabel kabupaten sebagai C. On. Nah, yang di B itu yang sama itu ID kabupaten sama dengan C. Kita coba apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini sudah berhasil, tapi kita itu hanya ingin menampilkan set teorinya saja, maka kita harus menambahkan lagi kondisi, yaitu where name sama dengan setiorini. Nah, di sini sudah muncul setiorini berasal dari Provinsi Lampung dan nama kabupatennya Lampung Tengah. Beres, kita akan langsung ke bab 11. Bab 11 di sini merupakan studi kasus di mana ada dua studi kasus. Ada kasus pertama terkait universitas mungkin di sini, dan kedua ini terkait toko buku sepertinya. Nah, kita akan memilih yang pertama saja, di mana perintahnya ini kita dibuat untuk membuat tabel tadi, dan terus di sini ada beberapa kondisi yang harus kita lakukan dan juga penginputan data. Oleh karena ini sudah dikerjakan oleh saya sebelumnya, jadi kita akan mengkopasnya saja ke dalam si CMD ini. Nah, mana ya tadi saya sudah mengerjakan di di sini. Nah, ini semua merupakan apa yang saya sudah kerjakan terkait bab 11 gitu. Jadi kita bisa mengkopasnya. Atau bila mana kita tidak perlu mengkopas, di sini juga saya dapat menjelaskan bahwasannya di tabel atau di kasus pertama itu terdapat 11 tabel, di mana 11 tabel itu saling berkaitan. Nah, supaya mudah kita kopas saja. Tapi sebelumnya kita akan
membuat database dulu ya, supaya tidak tercampur dengan database yang tadi dikerjakan di bab 10 ini. Nah, kita akan membuat database baru dulu. Kemudian kita gunakan yang baru. Nah, kita kopas yang tadi. Beres agama, terus oke, fakultas sudah. Kemudian tabel dosen. Di sini saya menggunakan restrict dan cascade supaya sama dengan apa yang tadi sudah dikerjakan. Lanjut saja. Nah, di sini ada DPA. DPA itu atau dosen pembimbing akademik, biasanya disebut juga sebagai dosen wali gitu ya. Nah, di sini mata kuliah, di mana beberapa tabel terakhir ini memiliki relasi dengan tabel sebelumnya. Jadi tabel sebelumnya itu dapat dikatakan master data, dan tabel-tabel terakhir ini dapat merelasikannya gitu. Pas. Kemudian tabel mahasiswa. Di sini nah, terus di sini tinggal dua lagi. Oke, satu lagi. Nah, kita lihat daftar tabelnya ada berapa. Nah, di sini data tabelnya itu terdapat 11. 1. Agama, dosen, DPA, fakultas, jadwal, kelas, KRS, mahasiswa, mata kuliah, program, dan provinsi. Ada 11 row inset. Nah, setelah itu kita dapat melihat apakah ini sudah sesuai dengan atau sudah terrelasi atau tidak dengan PHP MyAdmin. Kita buka lagi PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini kita pilih yang UAS 2. Kita restart terlebih dahulu. Kemudian, nah di sini ada UAS 2. Nah, UAS 2 ini kita dapat lihat di desainnya gitu, desainernya. Nah, di sini sudah sudah terhubung gitu antar tiap tabelnya. Kita dapat merapikannya dengan sesuai apa yang kita mau. Misal seperti ini contoh. Nah, jadi setiap tabelnya ini sudah terhubung antar satu tabel dengan tabel lainnya. Bahkan ada satu tabel yang terrelasi dengan beberapa tabel. Oke. Kemudian untuk isian dari datanya sendiri tadi sama saja. Di sini juga saya sudah menyediakannya. Namun untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja mengerjakan bab yang terakhir gitu. Dimana bab terakhir ini, nah, bab terakhir atau bab 12 ini memerintahkan kita untuk dari tabel 10.3 kita harus melakukan normalisasi bentuk ketiga. Nah, normalisasi bentuk ketiga itu seperti ini. Nah, jadi dari tabel yang bentuk awal mulanya seperti ini, kita harus merubahnya menjadi bentuk ketiga normalisasinya. Gampang saja, saya sudah mengerjakan ini karena oleh itu
saya akan menjelaskannya di sini. Kita lihat di gambar. Jadi dari awal mula si tabel ini berbentuk satu dengan kolomnya itu ID identitas dengan name, gender, place, birthday, address dan lain sebagainya. Di sini kita bisa merubah atau mengacahnya menjadi beberapa tabel, di mana tabel-tabel yang sudah diacah ini di gambar sebelah kiri ini sudah menjadi tabel yang mandiri dan tidak memiliki ketergantungan yang parsial gitu. Jadi kita dapat merubahnya menjadi 4 tabel. Di sini saya merubah menjadi tabel pegawai. Contohnya saja, misalkan ini menceritakan tentang seorang pegawai gitu. Nah, kemudian di sini ada gender, ada kota dan ada provinsi, di mana setiap tabelnya itu, contoh tabel provinsi ini memiliki primary key yang dimana primary key dari tabel provinsi itu ada di dalam tabel kota, dan tabel kota ini memiliki primary key yang terhubung dengan tabel pegawai. Begitu juga dengan gender, di mana gender ini memiliki primary key yang terhubung dengan tabel pegawai ini. Jadi bukan semuanya menghubung satu sama lain, jadi satu tabel menjadi 3, tidak, tapi setiap tabelnya saling menghubung. Misalkan dari A menghubung ke B, dari B menghubung ke C, dan dari D menghubung ke A. Misal. Nah, jadi inilah salah satu contoh dari bentuk ketiga normalisasi. Nah, normalisasi itu merupakan, kalau bentuk pertama itu kan kita sudah tahu di mana normalisasi bentuk pertama itu tidak ada duplikasi dan redunisasi atau pemborosan dan juga penggandaan data gitu. Nah, di dalam soal ini sudah berbentuk secara satu normalisasi. Kemudian untuk merubahnya menjadi 3NF, kita bisa dapat melakukannya seperti ini. Nah, ini merupakan soal yang telah diberikan untuk kami sebagai ulangan akhir semester mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, untuk insert sendiri, di sini kan tadi diperintahkan memiliki sampel data yang masing-masing tabel minimal 5 data. Nah, jika kalian tahu isi data seperti itu sudah disediakan, kita harus mengkopasnya atau mengketiknya. Bila mana kita mengketik, mungkin akan terjadi lagi perlamaan atau waktunya tidak akan efisien. Oleh karena itu, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.